Baru saja kemarin kita membahas bencana ledakan pager di Lebanon yang akan meningkatkan ketegangan. Sebuah kejadian dramatis akhirnya benar-benar terjadi. Yah, itu adalah serangan udara di beberapa lokasi di Israel yang diluncurkan dari Irak. Alhasil, insiden ini memicu sirene di Tiberias dan beberapa komunitas terdekat lainnya, serta membuat warga Israel waspada hanya beberapa jam setelah ledakan pager terjadi. Membaca arah strategi milisi Irak, berikut fakta seputar serangan drone yang akan kita bahas sesaat lagi. Serangan drone milisi Irak. Perlawanan Islam di Irak dalam sebuah pernyataan mengklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak pada situs vital di kota pelabuhan Haifa, Israel Utara. Serangan pada Selasa 17 September itu kemudian dibahasakan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat di jalur Gaza dan Lebanon, di mana kelompok milisi Syiah tersebut sekaligus berjanji untuk terus menargetkan kubu pertahanan musuh. Kendati demikian, tidak ada rincian yang termuat, entah lokasi spesifik yang terkena dampak atau laporan mengenai adanya korban sejauh ini. Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Al-Mayadin, perlawanan Irak mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka juga melancarkan serangan terhadap sasaran Israel di lembah Yordan di wilayah Palestina yang diduduki Israel menggunakan pesawat nirawak. Faktanya, sejak konflik Israel-Palestina dimulai Oktober tahun lalu, kelompok perlawanan Islam di Irak telah melakukan sejumlah serangan yang menargetkan Israel dan AS di wilayahnya. Menurut Pusat Penelitian Alma Israel, serangan yang dilancarkan oleh perlawanan Irak terhadap aset-aset Israel dari November 2023 hingga Mei 2024 adalah sebanyak 107 serangan jarak jauh. Adapun sebaran akan dijabarkan sebagai berikut. 51% menargetkan wilayah selatan di Israel, di mana sebagian besarnya berada di kota pelabuhan Eilat. Kemudian 41,2% lainnya di wilayah utara, serta 7,8% sisanya terjadi di wilayah tengah seperti Haifa. Secara keseluruhan, penargetan pelabuhan Angkatan Laut di Eilat pada 1 April 2024 menjadi serangan yang paling penting. Pencegahan Israel. Sejalan dengan klaim yang dilayangkan perlawanan Islam Irak, sebuah pencegatan drone mencurigakan oleh IDF juga dilaporkan tak lama kemudian. Bedanya, pencegatan mengacu pada serangan bertubi-tubi di sejumlah titik yang arahnya tidak hanya datang dari Irak tapi juga dari Lebanon. Mengutip saluran televisi Israel, I24 News, sebuah pesawat nirawak Irak memasuki wilayah Israel pada Rabu pagi sebelum pesawat tempur mencegat dan menghancurkannya. Menurut keterangan IDF, serangan memicu sirin berbunyi pada pukul 4.32 pagi namun tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Selanjutnya dalam insiden terpisah, sebuah UAV terbang dari Lebanon ke wilayah lepas pantai Rosh Hanikra di Israel Barat Laut. Bedanya, tidak ada sirine yang dibunyikan kali ini, terlebih pesawat dapat dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Pencegatan lainnya terjadi di wilayah Metula di Galilea Atas yang mengakibatkan sirine berbunyi pada pukul 6.12 pagi. Hal inilah yang kemudian disebut IDF sebagai sebuah pencegat diluncurkan ke arah target udara mencurigakan yang ditetapkan sebagai identifikasi palsu. Sejalan dengan itu, Asyarq Al-Awsat dalam laporannya menyebut Israel mulai memindahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan utara sebagai persiapan kemungkinan serangan balasan. Seorang pejabat dengan syarat anonim mengatakan kepada media, militer Israel telah memindahkan divisi ke-98 ke perbatasan dengan Lebanon sebagai tindakan pencegahan. Serangan Irak ke Israel. Analis riset senior di Long War Journal FDD, Joe Trusman, menyebut perlawanan Islam di Irak telah berupaya untuk memberikan tekanan militer yang terus-menerus terhadap Israel sejak bulan-bulan awal Perang Gaza. Karena itu, meningkatnya ancaman serangan dari Irak di tengah keterlibatan Israel yang terus berlanjut di tepi barat, Gaza, dan Lebanon mencerminkan keadaan berbahaya yang dialami Israel.
Baik itu milisi di Lebanon, Irak, Yaman, atau Gaza, mereka semua memiliki tujuan yang sama untuk memastikan kelangsungan hidup Hamas di jalur Gaza. Katanya melanjutkan. Hanya saja menurutnya kelompok ini kerap menyebar klaim palsu tentang penargetan situs vital, sebuah ambisi Republik Islam Iran untuk memberikan tekanan signifikan pada keamanan Israel. Meski begitu, terdapat sejumlah penargetan yang telah divalidasi oleh media, di antaranya runtutan serangan drone, termasuk penargetan terhadap pembangkit listrik pada 21 Maret. Kemudian pada 31 Maret, media pro-Iran Al-Mayadin mengatakan bahwa perlawanan Islam di Irak menargetkan desa Kristen Eilabun di Galilea. Namun besoknya, IDF mengonfirmasi sebuah pesawat nirawak yang diluncurkan dari Irak jatuh di pangkalan Angkatan Laut Israel di Eilat. Pertahanan udara telah mencegat pesawat nirawak tersebut. Kirim bantuan ke Lebanon. Menanggapi insiden ledakan pager yang menargetkan Hizbullah, otoritas Irak kemudian angkat suara dengan mengutuk serangan serta mengirim bantuan medis sebagai tindak lanjutnya. Sebagaimana diwartakan New Arab, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani memerintahkan pengerahan segera tim medis dan darurat Irak ke Lebanon pada Selasa malam. Dengan harapan, tim-tim yang dikerahkan dapat memberi bantuan kemanusiaan secepatnya kepada warga sipil yang terjebak dalam eskalasi terbaru. Tidak bertindak sendiri, pengiriman bantuan medis Irak juga dilakukan bersama sejumlah negara. Pemerintah Irak, Republik Islam Iran, dan Yordania mengutuk serangan dan menawarkan bantuan medis. Sementara itu, Turki telah berjanji untuk melanjutkan upayanya mencegah agresi Israel lebih lanjut. Adapun juru bicara pemerintah Irak, Basim Al-Awadi, menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah sedang memantau dengan saksama situasi keamanan yang memburuk di Lebanon. Ia juga mengaitkan serangan itu dengan agresi Israel yang sedang berlangsung. Karenanya diperlukan intervensi internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dari potensi konflik yang lebih luas di Lebanon. Al-Awadi mencatat kekerasan baru-baru ini di Gaza tepi barat yang diduduki dan Lebanon Selatan telah menciptakan krisis kemanusiaan dan menggarisbawahi tindakan global untuk menghentikan ekspansionisme Israel. Ramai-ramai kutuk serangan Israel. Sedikitnya 12 orang tewas dan ribuan lainnya terluka, menjadikan insiden pager Lebanon sebagai sarana terbaru bagi sejumlah pihak untuk mengutuk Israel. Reuters melaporkan pada hari Rabu bahwa Badan Mata-Mata Israel Mossad telah merusak sekitar 5.000 pager yang ditujukan untuk Hizbullah sebelum mereka mencapai Lebanon. Mereka memasukkan bahan peledak yang diledakkan dari jarak jauh pada hari Selasa, setelah tidak terdeteksi selama berbulan-bulan. Utusan Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani, termasuk di antara mereka yang terluka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menuduh Israel melakukan pembunuhan massal serta mengatakan dirinya mengutuk tindakan teroris rezim Zionis. Sementara itu, sumber parlemen dari Hizbullah mengatakan kepada sebuah surat kabar Qatar bahwa pihaknya menyalahkan Israel atas serangan tersebut dan akan memberikan hukuman yang adil. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyatakan dukungan bagi mereka yang tewas dan terluka, serta menuduh Israel berupaya menyebarkan konflik di wilayah tersebut. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh pihak yang bertanggung jawab atas serangan nyatanya mencoba memprovokasi perang besar di Timur Tengah. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell tak ketinggalan untuk mengecam. Ia bahkan menyerukan agar semua pemangku kepentingan dapat mencegah perang habis-habisan. Jika serangan terhadap Israel ditingkatkan dan pengerahan ke perbatasan juga telah dilakukan IDF, menurut kalian akankah perang skala besar benar-benar akan terjadi?